Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, kembali lagi dengan saya dalam pembelajaran les kelas 8 MTS MH Melongo. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Siang hari ini nanti kita akan mempelajari tentang lingkaran. Namun sebelum kita mempelajari lingkaran, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, walaupun pembelajarannya siang-siang, kita bawa enjoy aja ya. Walaupun enjoy, tapi belajarnya tetap semangat demi masa depan kalian. Walaupun belajar kita daring, juga harus tetap semangat. Oke, langsung saja kita ke menunya. Di sekitar rumah kalian pasti banyak benda-benda yang menyerupai atau berbentuk lingkaran. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan benda-benda yang berbentuk lingkaran. Pasti banyak ya. Lah, lingkaran itu apa sih? Yang kita tahu lingkaran itu kan hanya bulat bunder, pasti ya. Tetapi pengertian lingkaran itu apa, dan di dalam lingkaran itu ada apa saja? Lingkaran ini adalah bangun dua dimensi, berarti hanya bisa dicari luas dan kelilingnya saja. Langsung saja kita ke pengertiannya. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup. Nah, ini kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup. Nah, dia kan tertutup. Hanya berputar terus. Di mana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Berjarak sama terhadap suatu titik tertentu, ini maksudnya titik pusat. Nah, ini jaraknya sama. Dari titik pusat ini sama jaraknya. Ya, lingkaran itu pengertiannya adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup, di mana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Dari sini bisa dipahami ya, tidak hanya bunder, tetapi kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup. Kemudian tadi seperti yang sudah saya katakan, di sekitar kalian pasti banyak benda-benda yang menyerupai lingkaran. Contohnya apa saja? Nah, ada jam dinding yang berbentuk lingkaran, terus uang koin, CD, kasetnya, tutup botol, pizza, ada ban sepeda, kipas angin, dan masih banyak lagi. Pasti yang kalian jumpai benda-benda yang menyerupai lingkaran. Kemudian di dalam lingkaran pasti ada unsur-unsurnya. Di dalam lingkaran ada beberapa unsur lingkaran. Yang pertama ada titik pusat, ada jari-jari, diameter, busur, tali busur, juring, tembereng, dan apotema. Kita akan mempelajari satu persatu. Untuk titik pusat. Titik pusat lingkaran merupakan titik yang terletak tepat di bagian tengah lingkaran. Berarti dia berada di tengah-tengah lingkaran titiknya. Ini seperti ini,
bisa kalian amati. Jarak antara titik pusat dengan semua titik pada lingkaran selalu sama. Nah, ini dari titik pusat ke lengkungan lingkarannya ini, keliling lingkarannya ini jaraknya pasti sama. Walaupun nanti mau dari titik pusat ke samping kanan atau titik pusat ke samping kiri, titik pusat ke atas, titik pusat ke bawah, ini jaraknya selalu sama. Nah, titik pusat itu intine titik sing ning tengah-tengah lingkaran. Kemudian ada jari-jari. Jari-jari lingkaran adalah jarak antara titik pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran. Nah, ini jarak ya, berarti jaraknya. Dan ini titik pusatnya P. Ya, kemudian jarak dari titik pusat ke titik lingkaran ini dinamakan jari-jari, dan jari-jari biasanya dilambangkan dengan R kecil, R. Dan jari-jari ini tidak harus ke samping kanan. Dari titik pusat ke atas ini juga jari-jari, titik pusat ke samping kiri ini juga jari-jari, titik pusat ke bawah ini juga jari-jari. Pokoknya jarak dari titik pusat ke titik lingkaran ini dinamakan jari-jari. Kemudian yang ketiga ada diameter. Diameter lingkaran adalah panjang garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Panjang garis lurus yang menghubungkan dua titik. Nah, ini ada titik samping kiri dan titik di samping kanan lingkaran. Kemudian dia melalui titik pusat lingkaran. Nah, ini garis merah ini ya, ini dinamakan diameter, di mana nilai diameter lingkaran merupakan 2 kali nilai jari-jari lingkaran. Nah, diameter itu 2 kalinya dari jari-jari, dan diameter biasanya dilambangkan dengan huruf D kecil ya, 2 kalinya jari-jari. Kemudian ada busur. Busur lingkaran adalah bagian lingkaran yang berbentuk garis lengkung. Lah, garis lengkung dalam lingkaran ini dinamakan busur lingkaran. Seperti yang kalian bisa lihat ini, perhatikan garis AB yang lengkung ini adalah dinamakan busur. AB yang lengkungannya panjang ini juga dinamakan busur. Pokoknya garis yang melengkung di dalam lingkaran, bagian lingkaran ini namanya busur. Kemudian tali busur. Kalau busur tadi adalah garis yang melengkung, kalau tali busur merupakan garis lurus. Garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, di sini ada titik A dan titik B, kemudian dihubungkan membentuk sebuah garis. Ini dinamakan tali busur. Bedanya tali busur dengan diameter apa? Sama-sama garis lurus ya, dari dua titik. Kalau diameter tadi kan garisnya dia melalui titik pusat. Kalau tali busur ini kalian bisa perhatikan dia tidak melalui titik pusat. Kemudian ada juring. Juring adalah daerah. Nah, daerah berarti bukan garis, bukan titik, namun daerah. Daerah yang diapit oleh dua jari-jari dan busur lingkaran. Berarti dari gambar ini juring itu daerah yang berwarna hijau. Nah, ini namanya juring yang berwarna hijau ini, karena dia diapit oleh dua jari-jari dan busur lingkaran. Nah, ini namanya juring. Kemudian tembereng. Tembereng merupakan daerah. Tembereng ini juga daerah, namun daerah yang diapit oleh tali busur dan busur lingkaran. Tembereng ini diapit oleh tali busur dan busur lingkaran. Kalau juring tadi kan diapit oleh dua jari-jari lingkaran, tapi kalau tembereng dia diapit oleh tali busur dan busur daerah merah ini ya. Ini namanya tembereng.
Kemudian yang terakhir ada apotema. Apotema adalah ruas garis tegak lurus yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Berarti garisnya dari titik pusat ke tali busur, garis lurus. Ini yang kalian perhatikan, AB ini kan berarti tali busurnya, sedangkan titik pusatnya O. Lah apotema itu garis tegak lurus dari titik pusat ke tali busur, berarti OC. Ini adalah apotema. Nah, itu tadi adalah beberapa unsur lingkaran. Ada titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, juring, tembereng, dan apotema. Sekarang di sini ada gambar 1 dan gambar 2. Di sini gambar 1 sudah ada keterangannya ya. Ada titik pusatnya adalah titik O tadi ya, titik tengah yang berada di dalam lingkaran. Titik tengahnya atau titik pusatnya adalah O. Kemudian diameter garis AB ini ya, bisa kalian perhatikan. Kemudian jari-jarinya ini OC. Selain OC juga bisa OB, OA, OF, dan OG. Sedangkan tali busurnya, tali busur AD nih ya, AD garisnya, garis AD. Sedangkan busurnya bisa BC, garis lengkung tadi ya, bisa CD, bisa AD. Pokoknya garis lengkung dalam lingkarannya ini AF, FG, BG, ini adalah busur. Apotemanya tadi garis tegak lurus yang menghubungkan dari titik pusat ke tali busur, berarti OE. Ini adalah apotema. Sedangkan juringnya yang berwarna hijau ini, juring tadi kan daerah yang diapit oleh dua jari-jari dan busur lingkaran. Nah ini juring. Kalau tembereng, daerah yang diapit oleh tali busur dan busur lingkaran. Yang berwarna kuning ini tembereng, yang berwarna hijau ini juring. Nah sekarang yang nomor 2, nanti coba kalian cari unsur-unsur lingkarannya. Tulis di buku, tulis seperti biasanya, kemudian nanti dikirimkan ke saya. Oke ya. Hari ini kita mempelajari tentang lingkaran dan unsur-unsurnya. Berarti mempelajari unsur-unsur lingkaran. Oke ya. Tadi tugasnya saya ulangi, cari unsur-unsur lingkarannya dari gambar nomor 2 ini. Ditulis di buku, kemudian dikirimkan ke saya. Oke, mungkin siang hari ini pembelajarannya sampai sini saja. Nanti bisa dilanjutkan minggu berikutnya yang masih membahas tentang lingkaran juga. Oke ya, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.